ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय। जयम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव की जय। नामाचार्य शील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तों की जय। श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरिवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। मथुरा धाम की जय। मायापुर धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा मई की जय। जमुनामयी की जय। तुलसी देवी की जय। भक्ति देवी की जय। श्रीमती राधारणी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। निताय गौतमान हरि बोल। all very session हरे कृष्ण all very session हरे कृष्ण all very session हरे कृष्ण all very Shri Guru Shri और Guru श्री गुरु श्री गौर नारायण नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये वेदे रामायणे चैव वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा पुराणे भारते तथा आद्योचन्ते च मध्यं च आद्यन्ते च मध्य च हरि सर्वत्र गीयते हरि सर्वत्र गीयते मूकं करोति वाचालं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं कृपास्तमहं वन्दे यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे श्रीगुरुदिनकारिणे परमानन्दमाधवं परमानन्दमाधवम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 So we'll speak from the Shruti mantra. Jadi pagi ini Guru Maharaj akan menyampaikan kelas dari Shruti Mantra. Shruti mantra saying, Singaraja tanggal 12 Juli 2016. Na tatra Na tatra चक्षुर्गच्छति चक्षुर्गच्छति न वाग्गच्छति न वाग्गच्छति नो मनः नो मनः न विमूनो न विमूढः विजानीमो विजानीमो यथैत यतैत अनुशिष्य अनुशिष्य अन्यदेत 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 विदिता विदिता तथो दत्तो अविदिता दधि अविदिता दधि इति शुश्रुम शुश्रुम पूर्वेषां ये नास्तात् व्याच चक्षिवे न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग्गच्छति नो मनः न विमनो विजानीमो यथैतदनुशिष्यात् अन्यदेतद्विदिता यथो अविदिता दधि इति शुश्रुम पूर्वे सांगेन स्तव्याच चक्षुवे. So Guru always speaks about the welfare of Shishya. Jadi di dalam sloka ini itu menjelaskan tentang bahwa guru selalu membicarakan hal-hal untuk memberikan kesejahteraan pada sisya.
So that welfare is spiritual welfare, spiritual benefit. Yang dimaksudkan kesejahteraan di sini adalah kesejahteraan spiritual untuk kemujuran keuntungan rohani. Gurudev saying that you will not be able to see Bhagavan by your this material vision. Guru mengatakan bahwa kalian tidak akan mampu melihat Krishna dengan pandangan material, dengan mata material. So by also material tongue, you cannot speak about that beautiful pastime of the Supreme Lord. Dengan lidah material juga kalian tidak mampu untuk berbicara tentang kemuliaan daripada lila rohani Tuhan. So by our material mind, we cannot think about Him. Dengan pikiran material kita tidak akan mampu untuk berpikir tentang beliau. So this mind is material mind, therefore He is a prakruta, He is spiritual one. Ya, dan pikiran kita ini adalah pikiran material, sedangkan Tuhan disebut aprakrita, artinya yang rohani, yang In transcendental. material mind, we cannot see His form by meditation. Ya, dengan pikiran material kita tidak mampu melihat Tuhan dengan meditasi, dengan menggunakan pikiran kita untuk meditasi. Therefore, He is considered to be atindriya. Karena itu, ya, Tuhan disebut sebagai atindriya. So atindriya means He cannot be pursued by our material senses. Atindriya artinya beliau tidak bisa dipersepsi, disadari ataupun dijangkau dengan indria-indria material. He is called in Sanskrit language aparokya. Di dalam Sanskerta itu dijelaskan dengan kata aparaksha. So He is therefore adhokya vastu. Karena itulah beliau juga disebut adok saja wastu. So those who know about His transcendental form, Jadi mereka yang mengetahui tentang bentuk rohani beliau. so if we listen to them, Jadi kalau kita mendengarkan dari beliau yang sudah mengerti beliau secara rohani, then we will get some information about Him. maka barulah kita akan mendapatkan beberapa informasi tentang beliau. So therefore the human being by their merit intelligence, Karena itu makhluk ataupun manusia dengan kegiatan salehnya, dengan kecerdasan materialnya, dengan pikiran-pikiran materialnya, directly or indirectly, baik secara langsung ataupun tidak langsung, they may discuss about the Bhagavan Krishna, mungkin mereka dapat berdiskusi tentang Bhagawan Sri Krishna. but unless one will listen from the Mahajana or Guru, Tapi tanpa dia terlebih dahulu mendengarkan dari seorang mahajana ataupun guru, he cannot understand about Bhagavan. mereka tidak akan dapat mengerti tentang Bhagawan Sri Krishna. So here one word is used for Bhagavan Krishna, that is adhokya. Jadi satu kata di sini digunakan untuk mengacu kepada Bhagawan Sri Krishna, yaitu kata adhok saja. Adha krutan indriyaja jnanam jayanasya adhokya. That means by our sensual knowledge, Artinya we cannot dengan know Him. pengetahuan sensual kita, dengan pengetahuan material dari indria-indria kita tidak akan mampu untuk mengerti beliau. So therefore, those who are intelligent, Jadi karena itu mereka yang sungguh-sungguh cerdas, they don't want to know the Supreme Lord by using their sensual knowledge. mereka tidak ingin mengerti Tuhan dengan cara menggunakan indria-indria materialnya. So therefore, it is concluded that one cannot understand the Supreme Lord by ascending order. Ya, karena itu juga sudah diambil sebuah kesimpulan, orang tidak akan mungkin dapat mengerti Tuhan dengan cara pendakian, dengan cara naik, ya. Aroha Pantha, it is called in Sanskrit one Di Aroha. dalam Sanskerta disebut sebagai proses Aroha Pantha. By Aroha Pantha, by ascending order, one cannot understand Bhagavan. Ya. Dengan proses pendakian orang tidak dapat mengerti Tuhan. So in order to know about Him, Jadi dalam usaha kita untuk sungguh-sungguh dapat memahami, dapat His mengerti form, beliau quality and pastimes, tentang lila associate, rohani beliau, tentang lila-lila beliau, kualitas rohani beliau, we cannot understand Him by our own effort.
kita tidak mungkin untuk bisa mengerti beliau dengan usaha-usaha kita sendiri. So therefore we will have to follow the descending order of life. Karena itulah kita hendaknya mengikuti proses ya turun menurun ataupun proses menurun dari kehidupan. That is called Avaroha Pantha. Inilah yang disebut sebagai Avaroha Pantha. So therefore it is said in Kena Upanishad, Karena itu di dalam Kena Upanishad juga dikatakan, it's saying Nayamatma Pravachan Labdhana Medhayana Bahuna Sutena Jamaivasa Bunute Tena Labhyas Tasya Satma Vibunate Tanusha. In order to know the Supreme Personality of Godhead, dalam usaha kita untuk mengerti Tuhan, personalitas Tuhan yang Maha Esa, our own intelligence, listening from many persons, kecerdasan kita sendiri dengan mendengarkan dari banyak sumber ataupun orang, listening many pravachans, ataupun dengan mendengarkan banyak ceramah, by making arguments, ataupun dengan cara berargumentasi, berdebat, it will never seminar, help us. itu tidak akan mampu menolong kita. So those who are very much eager to know Him, Jadi mereka yang sungguh-sungguh ya serius dan bersemangat untuk mengerti Tuhan, Krishna gives him darshan manifesting as guru. maka beliau Krishna sendiri akan mewujudkan dirinya sebagai guru untuk memberikan dasar, memberikan pengetahuan kepada orang itu. Mahaprabhu saying, Ishware kripale sahi ache jare, sei se Ishwara tattva janibar pare. Those who have gotten mercy from the Supreme Lord, they will be able to know Him. Jadi Sri Chaitanya Mahaprabhu mengatakan mereka yang memperoleh karunia dari Tuhan, maka merekalah yang mampu untuk mengerti Tuhan. Unless one is getting the mercy from Supreme Lord, Sampai seseorang mendapatkan karunia dari Tuhan yang Maha Esa, how he can understand Supreme Lord by his own senses? bagaimana mungkin seseorang dapat mengerti Tuhan dengan indera-inderanya sendiri? So the so-called mundane philosophers, Jadi mereka yang menyebut dirinya sebagai ahli filsafat umum ataupun biasa, they tried themselves to know about the Supreme Lord. jadi mereka berusaha untuk mengerti ya Tuhan yang Maha Esa dengan cara dia sendiri. But they are not free from four defects. Tapi mereka sendiri tidak terlepas dari 4 kekurangan. What are the Kelemahan. four defects? Apa yang disebut 4 kelemahan itu? Yang tahu bisa angkat tangan. Brahma, Pramada, Vipralipsa, Karanapato. These are the four defects. Inilah yang disebut sebagai 4 kelemahan. Brahma, Pramada, Vipralepsa, Karanapataka. What is Brahma? Apa yang disebut dengan Brahma? Huh? One does not know about himself. Ya, jadi orang yang tidak mengerti tentang dirinya sendiri. One does not know the swarup of the Supreme Lord. Orang tidak mengerti ya swarup ataupun bentuk rohani Tuhan. So this is Brahma. Inilah yang disebut dengan Brahma. Pramada, Pramada tend to make mistakes. yeah. One is always doing some mistake. Jadi yang kedua pramada artinya orang cenderung berbuat salah. Tidak ada orang yang tidak pernah berbuat salah. Vipralipsa, Kemudian Vipralipsa, cheating. Ya. Cenderung untuk Karanapatava, ya. Karanapataka Patava. ya patawa. Ya, defective senses. So these are the four defects one is having. Jadi inilah 4 kelemahan yang dimiliki orang. Yang pertama, dia tidak mengerti dirinya, dia tidak mengerti Tuhan. Yang kedua, itu artinya cenderung tipu menipu. Yang ketiga, apa tadi? Vipralepsa, cheating propensity, kemudian karena patawa itu artinya kelemahan pada indria-indrianya.
So Tattva Brahm, one doesn't know about himself, one doesn't know about the Supreme Lord. That is Tattva Brahm. Tattva Brahma artinya dia tidak mengerti dirinya secara benar, secara tatwa, dan juga tidak mengerti Tuhan secara tatwa. One will always commit mistake. Yang kedua, orang selalu berbuat salah. One will try to cheat others. Dan yang ketiga, orang selalu berusaha untuk menipu orang lain, tipu menipu. So one is having defective senses. Dan kemudian indria kita, penglihatan kita juga penuh kekurangan. So the mundane philosophers, they are not free from these four defects. Jadi para ahli filsafat biasa mereka tidak mereka tidak terlepas dari empat kelemahan ini. Therefore, they are not able to attain the Supreme Lord. Karena itulah mereka tidak akan mampu untuk mencapai Tuhan yang Maha Esa. So they have compiled so many philosophical scriptures. Walaupun mereka mampu menulis begitu banyak sastra-sastra material, But by that ataupun shastra, filsafat. by that scripture, one will not be able to understand the Supreme Lord. Tapi dengan atas dasar filsafat material seperti itu, orang tidak akan mampu untuk mengerti personalitas Tuhan yang Maha Esa. Therefore, when one sadhaka who is doing sadhana, he develops so much desire, so much eagerness to know the Supreme Lord. Karena itu ketika seorang sadaka, yang artinya sadaka artinya orang yang melakukan sadhana, begitu mempunyai keinginan yang kuat untuk mengerti Tuhan, In his heart, Paramatma sitting just like a bird. ya, sang Paramatma yang bersemayam di hatinya seperti burung. And he is witnessing what Atma is doing. Ya, dia menyaksikan Atma, apa yang dilakukan oleh sang roh ataupun Atma. When the Atma is developing desire to know the Supreme Lord, Ketika sang roh, sang Atma mengembangkan keinginan untuk mengerti Tuhan, immediately Paramatma sends Mahanta Guru to that Atma. maka segera sang Paramatma mengirim seorang Mahanta Guru kepada roh tersebut. Because that Atma is very much inquisitive to know the Supreme Lord. Karena roh itu sudah mempunyai keinginan yang sangat kuat untuk mengerti dirinya. So when that Atma will surrender to that Guru, Dan kemudian ketika sang roh itu, sang Atma itu berserah diri sepenuhnya kepada guru yang datang di Guru hadapannya, showers mercy on that Atma. maka guru juga akan melimpahkan karunia-Nya kepada Atma, kepada orang atau pada roh tersebut. And he gives the transcendental knowledge, Divya Gyan. Dan guru kemudian akan memberikan divya gyana, pengetahuan rohani. So by that Divya Gyan, one becomes free from all material designations. Dengan pengetahuan rohani itu, dengan divya gyana itu, orang akan terbebas dari segala hayalan-hayalan materialnya. He becomes pure. Dia akan menjadi murni, terbebas dari sebutan material. And with pure heart, with pure senses, he Dengan serves, hatinya yang murni, dengan indria-indria yang telah tersucikan, he serves the master of indriya, master of senses. dia kemudian mampu untuk mempersembahkan pelayanan pengabdian rohani kepada pengendali dari semua indria, yaitu Tuhan Sri Krishna yang juga disebut dengan nama Sarvopadi Rishikesa. vinirmuktam tatparatana nirmalam husikena husikesh sevanam bhaktir uchyate. That Sarvopadi becomes- vinir muktam tat paratvena nirmalam. So then Atma remains in Shuddha Sattva stage. Ya, jadi kemudian pada tingkatan itu sang Atma akan mencapai tingkatan wisuda, Pure mood wisuda of satwam, goodness. yaitu dia berada pada tingkat satwam ataupun kesucian yang murni. So he got Sandhini Vritti. Sandhini Vritti. Ya, dia akan mencapai sandini vritti, vritti, ya. With Sandhini Vritti, then he gets Sambit Vritti. Dengan sandini vritti, dia akan mendapatkan samvit vritti. Sandhini Vritti means one feels his existence. Ya, sandini vritti artinya dia mulai menginsapi tentang keberadaan Tuhan. By Sambit Vritti, Dengan samvit vritti, one gets knowledge about Bhagavan Krishna. dia akan mendapatkan pengetahuan tentang personalitas Tuhan yang Maha Esa. So Bhagavad Gyan is knowledge about Bhagavan, the Supreme Lord, Jadi Bhagavad Gyan ataupun pengetahuan tentang personalitas Tuhan yang Maha Esa is the
topmost sambit vritti. adalah sambit vritti yang tertinggi. By sambit vritti one is knowing many things. Dengan sambit vritti ini orang dapat mengetahui segala But sesuatu. by sambit vritti, if someone is knowing Bhagavat, one knowing about the Bhagavan, Kalau that is kalau kemudian dengan sambit vritti ini orang dapat mengetahui Bhagawan Sri Krishna. so that called sambit sar, is topmost sambit. Nah, itulah kemudian disebut dengan sambit sara. So the sadhaka, if he will follow the descending order of life, Jadi kalau sadaka mengikuti proses ya turun temurun daripada kehidupan dan pengetahuan and ini he serves Bhagavan Hrishikesha, dan kemudian dia melayani Bhagawan Rishikesa, so then he will be able to get the Advaya Gyan, the absolute knowledge. maka kemudian dia akan mampu untuk memperoleh ya Advaya Gyan ataupun kebenaran mutlak, pengetahuan tentang kebenaran mutlak. So if someone is not having that the spiritual knowledge, Kalau seseorang tidak memiliki pengetahuan rohani tersebut, how he can serve the Supreme Lord who is absolute? and bagaimana without mungkin dia dapat melayani ya, persaudaraan Tuhan yang Maha Esa yang sepenuhnya berada pada tingkatan rohani, kebenaran mutlak. So in order to do so, one has to go for Shravanam Kirtanam. Ya, dalam usaha untuk melakukan demikian, maka dia harus datang untuk mengikuti proses Shravana Kirtana. So he must listen about Adakyaja Bhagavan. Dia harus mendengarkan dengan teliti, dengan serius tentang Adok Saja Bhagawan. What he will listen? Apa yang harus Anda dengarkan? He will listen about the name, form, quality, pastime and associate. Ya, dia harus mendengarkan tentang nama, rupa, guna, lila dan teman-teman ya intim dari Tuhan yang Maha Esa. So then he will try to serve. Dan Supreme dengan Lord. cara demikian kemudian dia mencoba untuk melakukan pelayanan. So then Bhagavan will shower mercy on him. Maka kemudian Bhagawan pasti akan melimpahkan karunia-Nya kepada mereka. So that time Bhagavan will reveal himself to that. Dan saat itulah Bhagawan akan mengungkapkan dirinya di hadapan penyembah-penyembah terkasihnya. Then one can see the beautiful form of Bhagavan Maka Krishna. kemudian dia sadaka itu, pelayan penyembah itu dapat melihat ya ketampanan dan bentuk yang indah dari Bhagawan Sri Krishna. Then one can understand the beautiful qualities of Bhagavan Dan Krishna. kemudian sadaka itu dapat mengerti kualitas-kualitas yang sangat indah dari Bhagawan Sri Then Krishna. one can understand the leelas of Bhagavan Krishna. Selanjutnya dia juga dapat memahami lila ya yang beraneka ragam dari Bhagawan Sri Krishna. Then he will be able to know the associates of Bhagavan. Dan yang berikutnya mereka juga akan mampu memahami ya teman-teman intim ataupun penyembah-penyembah terkasih dari Bhagawan Sri Krishna. So Bhagavan Krishna, out of causeless mercy, he manifests before them. Dan Bhagawan Sri Krishna atas karunia beliau yang tiada sebabnya, beliau mewujudkan dirinya di hadapan penyembah itu. Then that devotee gets Atma Gyan, Dan kemudian penyembah itu akan mendapatkan Atma Gyana, self knowledge. yaitu pengetahuan tentang keinsiapan diri. The Atma is remaining beyond the material influence. Sang Atma kemudian akan berada pada tataran di mana dia di luar dari pengaruh-pengaruh tenaga material. Because now he has got Atma Gyan. Karena sekarang dia telah mendapatkan Atma Gyana ataupun pengetahuan keinsiapan diri. Then he will understand that he is the eternal servitor of Bhagavan Krishna. Maka dia dapat memahami dirinya sebagai pelayan kekal Bhagawan Sri Krishna. When the Atma will understand that he is the eternal servitor of Bhagavan Krishna, Ketika sang Atma memahami dirinya sebagai pelayan kekal Bhagawan Sri Krishna, then he will be engaged in seva. maka dia kemudian pasti akan menyibukkan dirinya dalam pelayanan. So therefore, the Brahma Vidya Karena cannot be itu- understood by our material senses. Karena itu Brahma Widya ini tidak mampu untuk dimengerti dengan indria-indria material. So without the mercy of this transcendentalist or spiritualist, Jadi tanpa seseorang mendapatkan karunia dari seorang rohaniwan ataupun seorang guru kerohanian, seorang mahanta guru, and following him, dan untuk mengikutinya,
one cannot achieve the perfection in the life. Maka tidak ada seorang pun dapat mencapai kesempurnaan hidupnya sebagai manusia. He will not be able to cut the bondage of Maya. Dia tidak akan mampu untuk memutuskan ikatan-ikatan maya. So then he will remain in this material planet. Maka kemudian selanjutnya pasti dia akan terus tertahan di planet-planet material Being ini. influenced by Maya. Dan kemudian dia dicengkeram terus oleh maya. So therefore, how one will come out from the clutches of Maya? Jadi sekarang pertanyaan, bagaimana seorang dapat keluar dari cengkeraman maya ini? So only when one will be able to know the Sachidananda Vigraha Bhagavan Krishna. Hanya ketika seseorang Lord. mampu mengerti Sachit Ananda Bhagavan Sri Krishna, So that time he will be able to come out from the clutches of Maya. hanya ketika itulah orang akan mampu keluar dari pelukan dari cengkeraman maya. And then he will serve Bhagavan Krishna and get enough Dan pleasure. selanjutnya dia akan melayani Bhagavan Sri Krishna dan mendapatkan kepuasan, kebahagiaan yang sepenuhnya yang He will like to cukup. serve eternally Bhagavan Krishna. Dia secara kekal ingin terus-menerus melayani Bhagavan Sri Krishna. So next sloka will speak about this more. Ya. Dan sloka berikutnya akan bicara tentang this body. Tadeva Brahma Tom Vidhi. Brahman. So this Brahman, Bhagavan, is not perceived by the material senses. Jadi Bhagawan, ya, Tuhan Yang Maha Esa tidak bisa dijangkau, dipersepsi ataupun diketahui dengan indria-indria We material. have already said he is Atindriya Vastu. He is Tadi sudah beyond the dijelaskan, perception of beliau material adalah senses. atindriya wastu, objek daripada yang sepenuhnya bersifat rohani, di luar jangkauan indria-indria. But when a jiva will remain his Swarup, Atma Swarup, Tapi ketika sang jiwa kembali kepada atma swarupnya, kepada identitas dirinya yang sejati he sebagai will be pelayan, able to understand Bhagavan Krishna. maka dialah yang mampu mengerti Bhagawan Sri Krishna. So here Gurudev is saying to Sisya, Jadi di sini Sila Gurudev, guru kerohanian mengatakan kepada para sisya, so you cannot understand Bhagavan Krishna by your material senses. jadi kalian tidak akan mampu mengerti Bhagawan Sri Krishna dengan indria-indria material. So because you cannot understand him by your material senses, Karena kalian tidak akan mampu memahami, mengerti, menjangkau beliau dengan indria-indria material, you will have to depend on the descending order of life. maka kalian harus tergantung kepada proses proses guru parampara ataupun proses turun menurun. So this Brahma Vidya is to be received Jadi From proses Brahma Vidya ini hendaknya diterima parampara knowledge. dari proses pengetahuan guru parampara. So this Guru Parampara, through Guru Parampara, one is able to do the pure devotional services. Jadi melalui proses guru parampara ini orang akan mampu untuk memperoleh pengetahuan rohani yang murni. He will be able to know the Supreme Lord by Tattva. Dan dia akan mampu untuk mengerti Bhagawan Sri Krishna melalui tatwa. In Bhagavatam 10th canto 14th chapter text 29 it is said, Dalam Brahma saying, Srimad Bhagavatam skanda 10 chapter, huh? what chapter? 16. Ya, 16 bab 16, No, sorry, 14. ya, bab 14 sloka 24. Sloka is 29. Ya, 29. Athapite deva padambujadoyo prasadalesanu gruhitare vai janati tattam bhagavan mahimna na channa ekopi chiram vichinnam. So finally Brahma is saying this. Akhirnya Brahma mengatakan hal ini. Brahma was unable to see the source of his appearance. Brahma tidak mampu untuk memahami sumber dari keberadaannya, kemunculannya. Brahma appeared on a lotus flower. Ya, Brahma muncul di atas bunga Padma. When he was appeared, he
wanted to know what is the source of his appearance. Ketika Brahma sudah muncul, sudah dilahirkan, dia ingin mengetahui sumber dari keberadaannya. So he went through the stem Kemudian dia masuk ke tangkai bunga Padma itu. until the end of the stem. Sampai akhir daripada tangkai bunga Padma itu. But he did not find a source. Tetapi dia tidak dapat menemukan sumbernya. Again he came back. Dia akhirnya kembali lagi ke atas. Then he wanted to just surrender to his creator. Dan dia ingin berserah diri kepada Sang Pencipta. So when he surrendered to his creator, Ketika dia berserah diri kepada Penciptanya, then he heard the voice, tapa, tapa, tapa. kemudian dia mendengarkan kata tapa, tapa, tapa. Tapa means go for penance austerity. Ya, tapa artinya orang hendaknya melaksanakan pertapaan dan ya kesederhanaan. So Brahma did hard, very strict tapasya. Kemudian Brahma melaksanakan pertapaan dengan penuh ketaatan. And Bhagavan Krishna became happy and he appeared there. Dan Bhagawan Sri Krishna berpuas hati dan muncul di hadapan Brahma. So he gave some advice to Brahma. Kemudian Sri Krishna memberikan beberapa petunjuk, ya saran kepada Brahma. He gave 4 slokas to Brahma. Ya, beliau memberikan 4 sloka kepada Brahma. And that is called Chatusloki Bhagavatam. Itulah yang disebut sebagai Chatusloki Bhagavatam. From that all the Veda, Puranas, everything came from. Dari 4 sloka itulah kemudian ya muncul semua pengetahuan Veda, Upanishad dan sebagainya. By getting knowledge from Bhagavan, Brahma could have the knowledge, proper knowledge. Dengan mendapatkan pengetahuan dari Sri Bhagawan Sri Krishna, Brahma mendapatkan beraneka ragam pengetahuan Veda. Then he started creation. Dan kemudian setelah pengetahuannya itu diperoleh, barulah dia memulai penciptaan He berikutnya. got some yogic power. Dia mendapatkan kekuatan yoga. With that yogic power, Dengan kekuatan yoganya tersebut, he could create. dia mampu untuk menciptakan. But when he saw Bhagavan Krishna in Vrindavan, Tetapi ketika Brahma melihat Krishna di Brindavan, he could not believe that Bhagavan Krishna, he is Supreme Personality of Godhead Krishna Bhagavan. dia tidak dapat mengerti bahwa Krishna adalah personalitas Tuhan yang Maha Esa. He was thinking he is mere coward boss. Dia berpikir bahwa Krishna hanyalah anak gembala sapi biasa. So he wanted to apply his yogic power on Krishna. Ya, dia berusaha untuk menerapkan ataupun mempertunjukkan kekuatan yoganya ataupun sulapnya di hadapan Krishna. He wanted to test Bhagavan Krishna. Dia ingin menguji ke Bhagawan Sri Krishna. So he stole all the coward boys. Kemudian Brahma mulai mencuri semua And the anak-anak calves. gembala sapi dan anak-anak sapi, He put in a cave. dan Brahma menyembunyikan curiannya itu di sebuah gua. Within one moment he came back and he saw the same coward boys and same calves are there. Ya, sesaat dia tinggalkan dan kemudian dia kembali lagi dan dia sudah melihat bahwa anak gembala sapi dan anak-anak sapi yang sama bermain sebagaimana sebelumnya dengan Bhagawan Sri Krishna. Then he saw all the coward boys and calves are having 4-armed form. Dan kemudian setelah diperhatikan beberapa saat berikutnya, dilihat bahwa sapi-sapi dan anak-anak sapi itu memiliki entangan 4. Then he could understand this is the expansion of the Supreme Lord. Dan kemudian dia dapat memahami bahwa sapi-sapi dan anak-anak gembala sapi yang bermain dengan Krishna adalah tidak lain daripada ekspansi daripada Krishna sendiri. The coward boy Krishna expanded himself to many calves and many coward boys. Jadi Bhagawan Sri Krishna sendiri memperbanyak dirinya menjadi anak-anak sapi dan anak-anak gembala sapi yang sama yang bermain sebelumnya. So he came to know he is the Supreme Lord and he is the source of everything. Maka dengan cara seperti itu baru Brahma memahami bahwa Krishna adalah personalitas Tuhan yang Maha Esa
sebagai sumber dari segala sesuatu. So he offered prayer to Lord Krishna. Kemudian dia menyampaikan doa-doa kepada Bhagawan Sri Krishna. That in that prayer he said, Ishvara Paramakrishna Sachidananda Vigraha Anadir Adir Govinda Sarva Karanam Karam. Di dalam doa itu, ya, Brahma menyampaikan Iswara Parama Krishna Sachit Ananda Vigraha Anadir Adir Govinda Sarva Karana Karanam. So Govinda is the Adi Purusha, Jadi Govinda adalah Adi Purusa. primeval person. Beliau adalah, ya, He has no beginning. beliau tidak ada awalnya, beliau yang pertama. He is the source of all the sources. Beliau adalah sumber dari segala sumber. And he is the Parameshwara, he is the supreme Beliau controller. adalah, ya, Tuhan yang Maha Esa, pengendali yang tertinggi. So now Brahma is saying, Dan Unless- sekarang Brahma mengatakan, unless he will shower mercy, one will not be able to understand him. ya, jika tidak beliau sendiri, Tuhan sendiri, ya, Bhagawan Sri Krishna sendiri yang menunjukkan karunia-Nya, tidak ada seorang pun yang mampu untuk memahami beliau. O Bhagavan, O Deva, Oh Bhagawan, oh Dewa, who has gotten mercy from your lotus feet. siapapun yang telah mendapatkan karunia dari kaki Padmamu, So he is able to understand your greatness. maka hanya mereka lah yang mampu mengerti keagunganmu, Without that, kemuliaanmu. long time he may search. Ya, tanpa itu, walaupun mereka sudah berusaha mencari sepanjang zaman, sepanjang waktu, But he will not be able to understand you. maka mereka ini tidak akan mampu untuk dapat memahami dirimu. In Bhagavatam 6th canto, 3rd chapter, 16 verse it is said, Di dalam Srimad Bhagavatam skanda 6 bab 3, Jangbaina govir manasahi murviva subirva Kudagira baho subruto vikhete Atmanamantarhudi santamatmanam Chakshur taiva kruvet krutayas tatparam. So the body cannot, the body is built and the body cannot see the eyes. seperti badan ini, ya, badan ini dibentuk sedemikian rupa dan badan ini tidak bisa melihat mata. So similarly, the jiva is not able to see the presence of the Supreme Lord in the movable and immovable beings. Similarly, the jiva Yeah. is not able to see the Supreme Lord within the movable and Ya, immovable. demikian pula halnya sang jiwa, ya, yang terperangkap dalam badan-badan material tidak mampu untuk melihat Tuhan baik dalam, ya, makhluk yang bergerak ataupun makhluk yang tidak bergerak. He can use his senses Mereka and dapat mind dapat life, menggunakan indria-indria dan pikirannya or the speeches, ataupun kekuatannya untuk bicara. but he will not be able to understand Bhagavan Krishna. Tapi dia tidak akan mampu untuk mengerti Bhagawan Sri Krishna. Bhagavan said in Bhagavad Gita 15th chapter text 18, Ya, Bhagawan Sri Krishna bersabda dalam Bhagavad Gita 15 chapter, 18 verse, ya, bab 15 sloka 18. I am Khera Purusha, I am the beyond perception of jiva. Aku ini berada di luar jangkauan dari persepsi dan indera-indera dari para jiwa. So I am better than everyone. Aku lebih baik daripada setiap orang. Therefore, the people in Veda, they say, I am Purushottama. Karena itu di dalam Weda orang-orang mengatakan diriku sebagai Purushottama. So they pray that saying Purushottama. Dan mereka berdoa mengatakan bahwa aku ini adalah Purushottama. In Chaitanya Charitamrita it is said, Dalam Chaitanya Charitamrita juga dikatakan, Aprakruta vastu nohe Akrita gocharo Veda pura netei
वस्तु नहे प्राकृत गोचर. A prakruta. Prakruta means it is a transcendental or spiritual one. Is not conceived or perceived by the material senses. Aprakrita artinya objek-objek transendental tidak mungkin dapat dijangkau ataupun dicapai dengan indera-indera material. Therefore it is said in all the shastras, Karena itu dikatakan di dalam semua Veda, sastra, Purana, everything, Weda, Purana dan segala sesuatu saying that by material senses, material telah knowledge, mengatakan, semuanya mengatakan bahwa dengan indera-indera material, dengan pengetahuan-pengetahuan material, one will not be able to understand Bhagavan Krishna. orang tidak akan mampu mengerti Bhagavan Sri Krishna. Jnana prayasam mudapasya namanta eva jivanti sammukhiritang bhavadiya bhattam stane stita sutigatang tanuvang manobhi je prayaso jito hopyasi traistilokang. So jnana means this sensual knowledge. Jnana artinya pengetahuan indriawi. By that jnana, Dengan pengetahuan tersebut, one cannot see Bhagavan's Swarup. orang tidak akan mampu untuk mengerti, melihat bentuk ataupun swarup daripada Sri Bhagavan, Bhagavan's opulences, ataupun kemewahan Sri Bhagavan, Bhagavan's greatness. ataupun keagungan Sri Bhagavan. So therefore one has to give up this endeavor, the effort. Karena itu orang hendaknya meninggalkan segala usaha-usaha materialnya untuk mengerti Tuhan. One has to remain with the sadhus. Orang hendaknya selalu bergaul bersama sadhu. The sadhus, so automatically the sadhus, they speak about the Supreme Lord. Dan secara otomatis sadhu pasti hanya berbicara tentang personalitas Tuhan Yang Maha Esa. So when we will associate with sadhu, Ketika kita bergaul dengan para sadhu, the sadhu's words, katha will enter into our ears. maka sadhu kata, ya, ujangan dari para sadhu akan masuk ke telinga kita. So then name, form, quality will appear. Dan kemudian nama, bentuk, ya, kualitas-kualitas Tuhan akan muncul di dalam diri kita. So they may not do anything, but they are listening to sadhus. Walaupun mungkin dia tidak mampu melakukan sesuatu yang lain, dia hanya mendengarkan dari sadhu. So they can conquer the Supreme Lord. Maka dia yang mampu menaklukkan personalitas Tuhan Yang Maha Esa. So Supreme Lord is conquered by the sadhus. Ya. Personalitas Tuhan Yang Maha Esa hanya bisa ditaklukkan, ditundukkan oleh para sadhu. Shreya sruting bhakti mudasyate vibho krisyanti je kevara bodha labdhaye tesam asahu klesala eva sisyate nanyajatha stula tusabaghatinam. He Prabhu, O Lord, Oh Tuhanku, by the jnana, those who are following the jnana marga, jnana path, mereka yang mengikuti proses Jnana Marga, jalan pengetahuan, spekulasi, and they are thinking this is the path for their all auspiciousness. dan mereka berpikir bahwa ini adalah jalan penuh kemujuran, They give up bhakti, mereka meninggalkan jalan bakti. Bhagavad Bhakti, they give up Bhagavad Bhakti, Mereka meninggalkan Bhagavad Bhakti, and without Bhakti they want to get so much knowledge. dan tanpa bakti mereka ingin mendapatkan banyak pengetahuan. They are doing so much effort for that. Dan mereka melakukan banyak usaha untuk itu. So this is just like Antasara Sunya. Ini persis seperti Antasara Sunya. Antasara Sunya means they are beating the husk which is not having any rice inside. Ya, seperti orang ya menumbuk ot pesak yang tidak akan mendapatkan beras apapun. So only they are making some effort, labor, which is Ya, mereka not hanya easy. terus-menerus melakukan kegiatan usaha-usaha yang besar tapi sia-sia tanpa hasil. So which is not yielding any result. Yang tidak akan memberikan hasil apapun. So what is the use of this? Apa manfaatnya kegiatan seperti itu? Shruti mantra saying jadva chahanabhyuditan jena bhag vidyute taddeva brahma tam vidhi nedam jadi mupasate.
Again, the Guru is saying to Shishya, Lagi sang guru menyampaikan kepada sisya, the Tattvadarshi Guru, Tattvadrashta Guru, Tatwadarshi guru, Tatwadarshta guru, again saying to Shishya that, ya, beliau lagi mengatakan kepada para sisya. so one cannot describe about the Supreme Lord by our material tongues. Seseorang juga tidak akan mampu untuk menguraikan personalitas Tuhan Yang Maha Esa dengan lidah materialnya. But when He gives us the spiritual strength, Tetapi ketika guru memberikan kita kekuatan spiritual, that time we can speak about Him. ketika itulah kita mampu untuk berbicara tentang Tuhan. Our tongue will be able to describe about the Supreme Maka Lord. lidah kita akan mampu untuk menjelaskan tentang personalitas Tuhan Yang Maha Esa. So we may go for any type of worship Mungkin kita dapat juga melakukan berbagai macam jenis puja by our material body, mind and dengan badan senses, material, intelligence. pikiran dan kecerdasan material kita. So we can do any type of sadhana. Kita juga dapat melakukan berbagai macam sadhana. Unless we will get His spiritual strength, Tapi tanpa kita mendapatkan kekuatan spiritual, so we cannot understand Tattva. maka kita juga tidak akan pernah mampu mengerti tatwa. We cannot understand His Sarup. Maka kita juga tidak akan mampu untuk mengerti wujud ataupun bentuk beliau. The Shishya, the disciple who is very inquisitive, he should ask Guru, Jadi para sisya yang penuh rasa ingin tahu, dia hendak yang bertanya kepada guru. what is that Advaya Jnana Tattva, Paratpara Tattva? Apa yang disebut dengan Advaya Gyana Tatwa ataupun para tatwa itu? Gurudev will say, Gurudev akan mengatakan, look, by these material senses, lihat ya, tanpa dengan dengan indera-indera material ini, especially by the tongue, khususnya dengan lidah, one cannot describe his aprakruta swarup. orang tidak akan dapat menjelaskan aprakrita swarup ataupun swarup beliau yang sepenuhnya transendental. So when due to our past sukruti, Ketika seseorang karena hasil daripada kegiatan sukertinya yang di masa lampau and by the mercy of Guru who is sent by the Supreme Lord, dan atas karunia guru yang telah dikirim oleh personalitas Tuhan Yang Maha Esa, when a Shishya will receive the spiritual strength, ketika sisya telah menerima kekuatan spiritual, that time our senses will become free from material designation. ketika itulah indera-indera kita akan terbebas dari sebutan-sebutan material. So that time, through this listening process, we can understand. Dan how ketika this itu Brahma. melalui proses mendengarkan ini, orang akan dapat memahami personalitas Tuhan Yang Maha Esa. Therefore, third canto Bhagavatam it said, Satang prasangan mama bijja sambido bhavanti hritkanna rasayana katha tajjosana asu apavarga vartamani shraddha ratir bhaktir anukramisyati. Jadi Sardir Bhaktir Anu Kramisyati. Jadi ini Srimad Bhagavatam Sengada 3 mengajarkan hal ini. Ini Satam Prasangga Manaso. If one is going to a sadhu and associating with him, listening from him, Jadi kalau seorang datang kepada sadhu, bergaul dan mendengarkan dari beliau, what will be the result? apa hasilnya? Result will be bhavanti hritkanna rasayana. Ya, hasilnya akan menjadi Bhavanti Hrit Krishna Rasayana. Bhavanti hrit karna rasayana. Ya, Bhavanti Hrit Karna Rasayana. Ya. Hrit means heart and karna means ear. Ya, jadi Hrit artinya hridaya, artinya hati, dan karna artinya telinga. The heart and ears get all types of sweetness. Nah, artinya telinga dan hati akan mendapatkan segala sesuatu yang sangat indah. Ya, And that Rasayana. time, Anukrus. Apavarga. The real mukti is in Shraddha Bhakti Rati. Ya, If dia someone will have faith, bhakti, devotion and love, then he can get the real mukti. ya, kalau orang memperoleh ya dari proses mendengarkan itu, dia kemudian mendapatkan srada, keyakinan yang kokoh, and bhakti, Yeah? srada, bhakti,
kemudian Rati, love. serada, dan kemudian cinta kasih, ya, dan bakti yang kukuh, maka dia akan mendapatkan segala kebahagiaan dan kedamaian. So then bhukti mukti spruha goes away. Dan kemudian segala keinginan untuk kepuasan material, bukti dan mukti, keinginan untuk masuk cahaya The Brahman, desire mendapat for pembebasan, enjoyment and liberation Yeah. will not be there. akan hilang dengan sendirinya. Then only one can practice the pure devotional service. Dan ketika itulah orang mampu melaksanakan bakti yang murni itu. So one can see the Supreme Personality of Godhead. Dengan proses bakti yang murni ini, orang mampu melihat personalitas Tuhan yang Maha One Esa. can present Supreme Personality of Godhead. Dan karena dia sudah melihat personalitas Tuhan yang Maha Esa, dia juga dapat menjelaskan, menghadirkan, mempresentasikan tentang personalitas Tuhan yang Maha Esa. Upanishad saying nedang jadideng upasate. Sripad Shankaracharya saying the Shruti mantra, in the Shruti mantra Nirguna Brahma, Saguna Brahma. So one can understand the difference between Nirguna Brahma and Saguna Brahma. Ya, jadi dalam Shruti mantra juga Sripad Shankaracharya menjelaskan bahwa orang juga kemudian akan mengerti perbedaan antara apa yang disebut dengan Saguna Brahman dan Nirguna Brahman. Sarva Guna Varjit, those are not having any guna, Brahman. So he cannot be described. Ya, jadi mereka yang beliau yang tidak memiliki Saguna Brahman, One philosopher. satu jenis filsafat, Saguna, Sarva Guna Varjit. Sarvaguna Varjita. Sarva Guna Varjit is not having any guna. ya, mereka beliau yang tidak memiliki guna, He never be described ya, itu yang tidak akan pernah bisa dijelaskan because he has no existence. karena beliau tidak memiliki eksistensi. So when we are describing about him, Ya, ketika kita menjelaskan tentang beliau, so he is present in front of us as Saguna Brahma, maka beliau hadir di hadapan kita dalam bentuk Saguna Brahman, Ishvara Murti. Iswara Murti. So this is not a right thing. Jadi filsafat ini bukan sesuatu yang benar. So if we are able to know him, then he is not Bhagavan. Jadi mereka juga mengatakan kalau kita mampu untuk mengerti beliau, berarti beliau bukan Bhagawan. So he is saying, therefore, as long we are worshipping or he is becoming our worshipable one, that time he is just a mere idol. Ya, jadi ketika kita memuja dirinya sebagai objek pujaan kita, dia tidak lebih hanya sebagai patung. This type of philosophy we get from many mundane philosophers. Ya, jadi pengetahuan seperti ini sering sekali kita dapatkan dari ahli filsafat umum. So those who are giving this type of philosophy, Mereka yang memberikan filsafat seperti ini, are they real follow the right path? apakah dia sebagai pengikut daripada jalan yang benar? Are they intelligent one? Apakah mereka digolongkan orang cerdas? No, they are foolish. Tidak, sesungguhnya mereka adalah orang-orang bodoh. They are in darkness. Mereka dalam kegelapan. So because they are in darkness, therefore they are not able to see any object. Jadi karena mereka dalam kegelapan, bagaimana dia dapat melihat objek? If someone will be in darkness, cannot see any object. Ya, seperti kalau kita berada dalam kamar yang gelap, kita tidak mampu melihat objek apapun. Bahkan tangan kita sendiri kita tidak mampu lihat. The Mayavadi, the so-called philosopher, they are in darkness. Jadi mereka yang digolongkan pada ahli filsafat Mayawadi, mereka sebenarnya dalam kegelapan yang So pekat. therefore they say Brahma is nirguna. Karena itu mereka selalu mengatakan bahwa Brahman itu nirguna. So they do Brahman. not have any other form of Brahma. Ya, mereka tidak pernah mau menerima ataupun mengerti bentuk daripada Brahman. So therefore the Upanishad is saying about the Param Brahma. Karena itulah Upanishad kemudian menjelaskan tentang Param Brahma. How the Param Brahma is having transcendental form. Ya, bagaimana
dijelaskan juga bahwa para Brahma memiliki bentuk rohani. He is having transcendental name, form, Beliau lila, memiliki ya bentuk rohani, nama-nama rohani, kualitas-kualitas rohani, dan ya kegiatan-kegiatan rohani. So therefore the Upanishad is describing about the Savishes Brahma. Karena itu, what is that? Savishes, form, is having form. Upanishad. Ya, karena itu kemudian Upanishad menjelaskan ya bentuk ataupun uraian lain daripada Brahman, yaitu Wisesa Brahman. So what is the use of saying about sunlight to a blind man? Apa manfaatnya kita menjelaskan tentang matahari kepada orang buta? Those who are blind, they cannot appreciate the sunlight. Mereka yang buta tidak akan pernah bisa menghargai cerahnya sinar matahari. So these Mayavadi, the modern philosophers, they are blind. They cannot see the sunlight. Jadi para ahli filsafat Mayawadi ini, orang itu digolongkan seperti orang buta yang tidak mampu melihat cerahnya sinar pengetahuan daripada Wisesa Brahman. How they will understand about the Supreme Lord? Bagaimana mungkin dia dapat mengerti tentang personalitas Tuhan yang Maha Esa? So therefore in Gita, Bhagavad Gita, 7th chapter, 20th verse, Karena itu di dalam Bhagavad Gita bab 7 sloka 20. Kame istai hruta jnana prapadyante anna devata tang tang niyamama vastaya prakrutya niyata swaya. Joshua whose jnana is already stolen. By Maya. Yeah. Kamaistai harta gyana. Artinya orang-orang yang kecerdasannya sudah dicuri oleh Maya. So therefore they are going for demigod worship. Karena itu mereka cenderung untuk melakukan ya pemujaan kepada para dewa. Here this type of persons are condemned by Krishna. Ya, dan orang-orang seperti itu ya dikondam, artinya dikutuk oleh Krishna. But those who are following only pure devotional path, Tapi sebaliknya mereka yang hanya mengikuti jalan bakti yang murni. so in their Atma Swarup, they are always thinking about how to give pleasure to Krishna's senses. Dan di dalam atma swarupanya ataupun dalam identitas dirinya yang sejati sebagai pelayan kekal Sri Krishna, dia hanya berpikir bagaimana caranya memberikan segala kepuasan dan kesenangan pada Krishna. They have so much love for Krishna, Mereka memiliki cinta kasih yang begitu besar kepada Krishna. and they have engaged their body, senses, mind, everything for the pleasure of Krishna. Mereka menyibukkan pikiran, kata-kata, dan tindakannya untuk kepuasan Sri Krishna. So when they go for worship Bhagavan Krishna, that is not Mayavadi worship. Dan ketika mereka mulai melakukan persembahan pelayanan pada Krishna, itu bukan persembahan ataupun pemujaan seperti para Mayawadi. The way Mayavadis are thinking, this is not the same way. Ya, cara bagaimana para Mayawadi berpikir tidak sama dengan para Bhakta berpikir. This is not Saguna Brahma Upasana. Ya, ini bukan Saguna Brahma Upasana. So those who are practicing pure devotion, Jadi mereka yang mempraktekkan bakti yang murni, they know the Supreme Personality of Godhead's form is transcendental. mereka mengerti bentuk-bentuk rohani dari Tuhan yang Maha Esa. So we can find the evidences in Shastra. Dan kita dapat menemukan pula bukti-buktinya di dalam sastra. So we can find the one example is Mirabai. Dan kita dapat mengambil satu contoh daripada kehidupan Mirabai. So Mirabai was seeing the Braja and Bhagavan Krishna similar. Dan Mirabai melihat bahwa antara Braja dan Sri Krishna adalah sama. So when she chants the name of Krishna and dances, Dan ketika dia mulai mengucapkan nama suci Krishna dan menari, so Bhagavan Krishna also dances. maka Bhagavan Krishna juga menari. So this is due to the love. Dan ini hanya terjadi hanya karena cinta. So take example of Bhakta Suradas. Ya, mari kita mengambil satu contoh lagi, yaitu Bhakta Suradas. When Suradas sitting in the temple and do kirtan, Dan ketika Suradas duduk di tempel dan melaksanakan kirtan, then Bhagavan comes out from the altar dan kemudian Bhagavan Sri Krishna sendiri keluar dari altar, and he sit down near Suradas and dan Bhagavan Sri listen the Krishna kirtan.
duduk di dekat Surdas dan mendengarkan kirtan dari Surdas. So Kanakadas, when in Udupi Mandir, Kanakadas, Kanakadas, kemudian contoh yang ketiga adalah Kanakadas ketika dia duduk di outside of the Udupi Mandir, duduk di luar tempel di Udupi, out of ecstasy, love, he does kirtan. dan atas dasar cinta kasih, semangat dari kita, cinta kasihnya, dia melaksanakan kirtan bhajan di luar tempel. That time Gopal just turned his face towards the window. Dan ketika itu Gopal sendiri memalingkan kepalanya melihat ke jendela, And he listened the kirtan. dan beliau mendengarkan kirtan dari Kanakadas. So Gopal is looking towards the door, but now looking towards the window. Yang biasanya Arca Gopal itu melihat ke depan ke depan pintu masuk. Sekarang Arca itu sudah menoleh ke samping ke jendela. Today also Udupi Mandir, this Vigraha is being worshipped. Dan sampai saat ini juga Arca Gopal yang dipuja di Udupi masih dipuja sampai saat ini. So when Madhavendra Puripada found the Gopal Murti in Vrindavan, Begitu pula contoh yang keempat, Madhavendra Puripad ketika menemukan Arca Gopal di Brindavan, and Madhavendra Puripad said to the villagers, do Annakuta. Annakuta Dan means bring so much Madhavendra prasad. Puri mengatakan kepada penduduk Brindavan untuk melaksanakan Anakuta, artinya memuja Krishna dengan segala kemewahan, dengan segala persembahan, Make different items for Gopal. membuat berbagai macam jenis masakan kepada Gopal, Gopal will eat everything. dan Gopal akan memakan semuanya. So Gopal came and ate it. Dan Gopal datang dan menerima makan semuanya. So when Madhavendra Puripad came to Remuna, Dan ketika Madhavendra Puripad datang ke Remuna, so Gopal stole the kheer pot. dan Gopal di sana, Madhavendra Puripad. Gopinath di sana mencuri satu gelas tanah kir untuk diberikan kepada Madhavendra Puripad. So nowadays also Kirchura Gopinath is being worshipped. Dan sekarang sampai saat ini pun Kirchur Gopinath Arca ini, murti ini masih dipuja di Remuna. How the Mayavadis will say Bhagavan is not having any form. He is Dan bagaimana kemudian para Mayawadi Nirguna. mengatakan bahwa Tuhan tidak memiliki bentuk, jadi konsep mereka sudah gagal sepenuhnya. only by the mercy of Krishna, by the mercy of Guru, Hanya atas karunia Krishna, hanya atas karunia Guru, one will be able to understand him. orang akan mampu, sisya akan mampu mengerti tentang beliau. So, Bhakta, Bhagavata, they have installed the deities. Dan juga karena itulah para Bhakta Bhagavata mereka menempatkan arca. In Puri Jagannath, in Badrika Badrinath, Di Jagannath Puri, di Badrinath, Badrinath. then Vrindavan, Madan Mohan, Govinda Gopinath, Kemudian di Brindavan ada Madan Mohan, Gopinath, ada Govinda. hundreds of deities are being worshipped by the Bhaktas. Bahkan ratusan arca dipuja oleh para bhakta di sana. So thousands are offering bhoga to them. Dan ribuan orang mempersembahkan boga kepada Krishna dalam bentuk wujud murti And beliau. after that bhoga, the Mahaprasad being honored by all the Bhaktas. Dan setelah mereka mempersembahkan boga itu, para bhakta yang menghormati prasadnya itu. So, is it false? Apakah semua kegiatan ini palsu? So this is due to bhakti. The Srimurti, Bhagavan accepts everything. Jadi karena bakti dari para bhaktanya, maka Sri Murti menerima semua persembahan, semua bakti dari pengabdian dari para penyembahnya. So therefore Bhagavan Krishna is eternal. Karena itulah Bhagawan Sri Krishna adalah yang maha kekal, And he is eternally accepting the love of the bhakta. dan secara kekal pula Bhagawan Sri Krishna menerima cinta kasih para penyembahnya, para bhaktanya. But by only his mercy one can understand this. Tetapi hanya tergantung pada karunia-Nya saja juga orang tidak dapat mengerti beliau. So without his mercy we cannot understand him.
Tanpa karunia beliau, orang tidak dapat mengerti Tuhan. So therefore those who are Mayavadis, they cannot understand him. Karena itu para Mayawadi tidak dapat mengerti beliau. So therefore we must listen to the bhaktas. Karena itulah kita hendaknya hanya mendengarkan dari para bhakta. Those who are bhakta, they can speak about Bhagavan Krishna. Hanya para bhakta lah yang dapat berbicara tentang Bhagavan Sri By Krishna. their mercy only we will be able to see Bhagavan. Hanya atas karunia beliau kita dapat melihat mengerti Bhagavan Sri Krishna. We will be able to understand him and we will be able to reciprocate with him. Ya, kita akan mampu mengerti beliau dan kita mampu juga berhubungan dengan beliau. If we will develop loving relationship with him, he will Jika also kita- develop loving relationship Jika with kita us. membangun kembali hubungan cinta kasih kita bersama beliau, maka beliau juga membalasnya. Beliau juga akan membangun hubungannya bersama kita pula. So this is called Divya Gyan. Inilah yang disebut dengan Divya Gyana. This is transcendental knowledge. Inilah pengetahuan rohani, pengetahuan transendental. Divya Gyan is being given by Guru, Dan Divya Gyana ini diberikan oleh guru. and by that Divya Gyan one is able to understand Bhagavan and serve Bhagavan. Dan dengan Divya Gyana ini, sisya dapat mengerti Sri Bhagavan dan dapat melayani Sri Bhagavan. Then one can develop loving relationship with Dan Bhagavan. selanjutnya, sisya dapat mengembangkan hubungan cinta kasihnya kepada Bhagavan Sri Krishna. Thank you. Terima kasih banyak. Ada pertanyaan? Any question? Apa namanya, yang mana apa sebenarnya yang lebih baik antara Wipralamba dengan bertemu dengan Krishna, kemudian bagaimana gejala dari keduanya, Mana yang lebih? yang lebih Penting. baik, apakah Wipralamba, Teresan atau Yeah. Which one is better in our process? Wipralamba or Sambhoga? We said, which one is better? We worship Krishna in union or inspiration? Union is just like electric spark. Jadi pergaulan bersama Krishna itu hanya seperti kedepin tatit gitu. That give pleasure for very short moment. Hanya memberikan kepuasan hanya sesaat saja. But Vipralambha, one is having separation from the Supreme Lord. It gives pleasure more and more. Ya, It lasts tetapi long. dalam Vipralambha, dalam rasa kerinduan karena berpisah dengan Krishna, ini akan dalam kerinduan itu kita terus akan memikirkan Krishna, merindukan Krishna, dan itulah yang akan memberikan kita kepuasan yang panjang dan terus menerus. In Sambhoga union, the Bhagavan is coming to outside of the heart. Ya, Bhagavan dalam Sambhoga, dalam pertemuan itu, artinya Bhagavan Sri Krishna keluar dari hati karena ada di hadapan kita. Then one is having union of Bhagavan. Baru ya mereka bertemu bersatu dengan Bhagavan Sri Krishna. But Vipralambha, outside Bhagavan is not there. Tapi dalam Vipralambha, Krishna tidak nampak di hadapan kita. But always he is inside the heart. Tetapi dalam Vipralambha ini Bhagavan Sri Krishna selalu berada di dalam hati dan dalam pikiran. So always one is thinking about Bhagavan and just having some experience about Bhagavan. Dan dia selalu berpikir tentang Bhagavan Sri Krishna dalam kerinduan dan merasakan ya kerinduan itu ataupun kehadiran beliau. So how one can develop loving relationship with Bhagavan Krishna in Vipralambha mood, that was taught by Mahaprabhu. Dan bagaimana orang dapat mengembangkan cinta kasih kepada Bhagavan Sri Krishna dalam mood Vipralambha ini, dalam kerinduan perpisahan ini, itulah yang diajarkan oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu. Krishna said, Ama bina annanara braja prema dite. Without me, no one can give braja prema. Ya, Bhagavan Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu mengatakan, tanpa diriku tidak ada satupun, tidak ada seorang pun yang mampu memberikan braja prema ini. And this braja prema, love of braja,
is based on Vipralamba mood. Dan Braja Prema ini ya didasarkan atas mood Vipralamba ataupun kerinduan karena perpisahan. Therefore Chaitanya Mahaprabhu came here Karena itulah Chaitanya Mahaprabhu datang ke sini, ke dunia ini. and he distributed that type of loving relationship. Dan beliau with membagikan secara bebas, secara tanpa memilih dan sebagainya kepada semua makhluk hidup, ya, Vipralamba mood ini. So which one is better? Sekarang mana yang lebih baik? Vipralamba. Satu lagi, ada beberapa ada satu postingan di Facebook itu, entah itu dari dia adalah penyembah dalam ISKCON atau Sri Sampradaya. Dia menyatakan bahwa Gajah Wesa, form dari Jagannath sebagai Gajah Wesa itu merupakan salah satu produk dari Mayawadi, di mana ada 5 kisah dewata yang dipuja oleh Mayawadi. Benarkah demikian atau bagaimana? So, in the Facebook, there's maybe one devotee, we don't know from which sampradaya, mentioned that Gajawesa of Jagannath is the products of Mayawadi because there are 5 objects of worship of the Mayawadi. Is that true? This Facebook is creating problem. Jadi wajah buku ini yang menciptakan problem kan? Facebook kan wajah buku kan? Whatever they are thinking, they are putting in the Facebook. Apapun yang mereka pikirkan itu yang diupload di wajah bukunya. Bhagavan Jagannath said to Indradyumna, Bhagawan Sri Jagannath menyampaikan kepada Indradyumna Maharaj that after this Snana Jatra, don't show my ugly face to anyone. ya, setelah Snanan Yatra ini jangan menunjukkan wajahku yang buruk kepada setiap orang. So therefore, the sevaks, they put the elephant mask on the Jagannath Baladev Subhadra face. Ya, karena itu para pujari, para pelayan-pelayan beliau di Puri menaruh topeng gajah pada wajah daripada Jagannath Baladewa dan Subhadra Dewi. So therefore, we see that Gajavesa or the elephant form. Karena itulah kemudian kita melihat pada saat setelah Snanan Yatra itu kita melihat beliau dalam wajah sebagai gajah. And there was the devotee who wanted to see Jagannath as Ganesh because he was Ganesh worshipper. Ya, dan mereka yang memuja Ganesha, mereka berpuas hati melihat Jagannath setahun sekali dengan dengan wajah seperti gajah itu, karena mereka adalah para pemuja Ganapati, memuja Ganesh. And he could see that elephant form or this Ganesh form of Jagannath. Jadi mereka dapat melihat Jagannath dalam bentuk sebagai Ganesha. So he became very happy. Maka mereka berpuas hati. So simultaneously both the activities could be done together. Ya, sehingga dua kegiatan itu dapat dilakukan bersamaan. Nobody could see Jagannath's ugly face. Ya, karena tidak ada seorang pun akan senang melihat wajah Jagannath yang buruk kemudian. And the devotee who was wanting to see Jagannath as Ganesh, he could also see the Ganesh form. Dan mereka, para penyembah Ganesha yang ingin melihat dalam wujud sebagai Ganapati, sebagai Ganesh, mereka berpuas hati dengan wujud itu. This is not a Mayavadi. Sekarang kesimpulannya, ini benar apa produk Mayawadi? How Jagannath is being worshipped as Mayavadi. Mayavadi don't worship any form. Iya. Mayawadi sebenarnya tidak ada memuja bentuk apapun, ya. Karena menganggap Tuhan itu Brahman. Oke, ada yang lain? Yes, please. Mas, kita lihat mungkin
spiritual world? Huh? Is the Vikralamba in the spiritual world, and how is it different from here? Is there Vipralamba mode also there in the spiritual world? Where? In the spiritual world. Spiritual world where? Which place spiritual world where? Goloka Vrindavan. In Goloka Vrindavan there is no Vipralamba. In Goloka Vrindavan there is no, tidak ada Vipralamba. Because Bhagavan Krishna is always doing rasa pastime there. Karena Bhagawan Sri Krishna selalu melaksanakan rasa lila beliau di sana. In Bhauma Vrindavan there is a Vipralamba. Ya. Di Bhauma Vrindavan, artinya Vrindavan di bumi ini, ada Vipralamba. That means more variety in this Krishna Lila in this Bhauma Vrindavan is more variegatedness than in Goloka Vrindavan. In the But spiritual they world. say that the Leela is there, but we cannot find where it is. They say, some say very few moment only they go to Goloka Vrindavan, but always they are in Bhauma Vrindavan. This different rasa, different lila. Ya, ada lila yang berbeda, ada rasa yang berbeda pula. Ada yang mengatakan bahwa beliau hanya di sesaat saja di Goloka Vrindavan, tapi beliau lebih banyak melakukan lila di Bhauma Vrindavan ini. Anyway, Mahaprabhu taught us we should go for Vipralamba mode. Tapi apapun alasannya, karena Sri Chaitanya Mahaprabhu telah datang untuk mengajarkan kita Vipralamba Bhava ini, itulah yang harus kita tempuh, itulah yang harus kita jalani. Does that mean we should stay here? Huh? Does that mean we should stay in the Vrindavan, the other Vrindavan? Yeah. When we can come to this material world, no problem. If you have Vipralamba mood, always feeling separation from Krishna, then we can be here also, no problem. Ya. Walaupun kita harus tetap tinggal di dunia material ini, kalau kita memiliki Vipralamba mood Vipralamba, kerinduan dalam perpisahan ini tidak masalah. Krishna Guru Maharaj. Tadi Guru Maharaj menjelaskan tentang ketika Dewa Brahma menculik anak-anak sapi Krishna, kemudian Krishna memperbanyak diri. Begitu juga pada saat Krishna melakukan tarian rasa, Krishna memperbanyak diri sehingga setiap gopi menari dengan satu Krishna. Lalu apakah Krishna yang dipuja Gopal di Gadegiri berbeda dengan Krishna Gopinath di Bhubaneswar atau Radharaseswar di Gereh? Apakah itu adalah kepribadian yang berbeda atau Krishna yang berbeda? So she has a question that when Brahma was stole the cowherd boy and calf, and then Krishna was expanded himself become cow and calf. Yeah. And now she has a question, and when Krishna doing Rasalila dance with the gopis, also Krishna was expanded himself. Yeah, so then every devotee, every gopi, yes, they get one Krishna like that. So is that Gopal in Gadagiri and Radharaseswar in Giri and Radha Gopinath in Bhubaneswar, is that any different Krishna or is same Krishna in different expansion like that? Same Krishna. Same. Krishna yang sama dalam wujud yang beraneka ragam sesuai dengan cinta kasih para penyembahnya, menyebut beliau dengan nama yang berbeda. Here is Raseswar. There is Gopinath, there is
Gopal, different name. Same Krishna. Ya, Krishna yang sama, tapi kita menyebut beliau dengan nama yang berbeda-beda sesuai dengan mood dan lila beliau yang beda-beda pula. Mungkin nanti di masa yang akan datang di sini Brindawan Chandra Krishna, di sini ada Brindawan Chandra Krishna di sini. Ya. Guru Maharaj sudah kasih nama. Ya Radha Brindawan Chandra Radha Brindawan Chandra Radha. Kita harus manggil terus beliau supaya beliau hadir. Ya. Jadi kalau nama sudah beri, kan kalau nak dipanggil-panggil kan tidak datang beliau. Ya harus sering dipanggil beliau. I said that Guru Maharaj already give the name. If will not call the name, how the person will come? So they should pray this chant and call that name. Then He is the Lord ready will to come. appear. Beliau sudah siap untuk datang. He is with me. Ya. Jadi, Only he is waiting when you ya, jadi make arrangement. sudah ada Brindawan Chandra sudah siap untuk datang, sudah bersama beliau. Cuman menunggu kapan itu tempatnya diwujudkan dan para penyembah siap untuk melayani. Ya. When he will be ready, he will come here. Jadi kalau kalian semua penyembah semuanya siap, beliau akan datang. Bahkan beliau tidak sabar untuk datang. Karena itu penyembah di sini harus siap, semua saudara-saudara kita di sini harus siap melatih diri dari sekarang. Ada yang melatih diri jadi pujari, ada melatih diri menjadi manajer, menjadi tukang sapu, segala kegiatan harus dipersiapkan. Jika tidak demikian nanti beliau sudah datang tidak siap melayani, bagaimana? Ya, kalau kita semua serius pasti akan bisa terwujud. Karena ini kehendak para acarya, para Prabhupada dan para penyembah, karena beliau selalu ingin memberikan karunia itu. Ada yang melatih diri menjadi tukang masak, buat galan, segala aspek kegiatan untuk melayani beliau, memberikan kepuasan dan kesenangan pada beliau. Kan itu dari topik dari tadi yang dijelaskan. Pertanyaan yang lain silakan. Kalau nggak salah salah satu kelas Guru Maharaj waktu di Giri, beliau kalau nggak salah ingat beliau menyebutkan Mirabai itu impersonalis. Tadi kan beliau menyebutkan salah satu contohnya adalah tentang Mirabai. Pertanyaannya, Mirabai itu Krishna Bhakta apa impersonalis? Pertanyaan keduanya, kalau beliau Krishna Bhakta, beliau punya guru kah? Puja Prabhu has a question that one time Guru Maharaj said that in one class in the Swa that Mirabai is like an impersonalist like that. So, what is her position really? Is she a Krishna Bhakta or The Vaishnava, they don't accept Mirabai philosophy. Ya, para Vaishnava tidak menerima filsafat Mirabai. But it is true that Mirabai was having so much love for Krishna. Memang benar bahwa Mirabai mempunyai cinta kasih yang begitu besar pada Krishna. Only the mistake was that she developed desire to merge into the body of Giridhar Ya, Gopal. hanya kesalahannya ya itu kecil saja karena dia menginginkan untuk masuk ke dalam Krishna dalam wujud sebagai Giridhari Gopal. That is Ishwar Sayujya. Itulah yang disebut Iswara Sayujya. That Vaishnava devotee, they don't like it. Dan itu yang tidak disenangi oleh para penyembah, oleh para Vaishnava. That does not mean that Mirabai was not at all a bhakta. Ya, bukan berarti pula bahwa Mirabai secara total bukan bhakta. She was bhakta. Beliau adalah bhakta. And she understood Bhagavan. Beliau mengerti tentang The Bhagavan. thing is that her prayer was different. Tetapi doanya yang berbeda, keinginannya yang berbeda. She was praying deeply to merge into Ya. Giridhar Gopal. Beliau berdoa dengan kusuk sekali supaya bisa masuk ke dalam, ya, bersatu dalam
Giri dari Gopal. So this is impersonal thought. Inilah yang disebut dengan pemikiran impersonal, So to merge menghilangkan into identitas diri. Brahman, merge into Bhagavan is not appreciated by the devotees. Ya, untuk masuk dalam cahaya Brahman, untuk menyatu dalam tubuh Bhagawan, itu tidak dihargai atau tidak dihargai oleh para Vaishnava, para penyembah. Bhagavan is to be served. Karena keinginan kita ataupun filsafat kita adalah Bhagawan harus dilayani. If we will merge into Bhagavan, we cannot serve him. Kalau kita sudah masuk menyatu dalam tubuh beliau, kita tidak dapat melakukan pelayanan lagi. That was the mistake with Mirabai. Itulah kesalahan kecil pada Mirabai. Otherwise, Mirabai is a very great devotee. Jika tidak demikian, Mirabai adalah penyembah yang sangat agung. And one of his questions also is that he has any guru. That we don't. Nah, itu yang kita tidak tahu. Maybe not, Mungkin juga tidak. because Guru will never teach that Yeah. he should merge into Yeah. body of Giridhari Gopal. Mungkin beliau tidak punya guru. Kalau punya guru, nak mungkin gurunya mengajarkan Mirabai untuk masuk dalam, ya, menyatu dalam Arca Giridhari Gopal. Ya. What happened finally to Mirabai? Witness. Akhirnya Mirabai menyatu bagaimana? Mirabai merged to Guru. Oh. Existence one. Ya, apapun yang diinginkan oleh para penyembahnya, Krishna hanya memenuhi itu. Ya, kalau memang keinginannya kuat untuk merge, untuk masuk ke dalam tubuh Krishna, ya Krishna memberikan itu. Oke, ada yang lain? Ya. Bagaimana dengan Godai Dewi? Hah? Godai Dewi, Godai Dewi. Andal, Sri Andal dari India Selatan. Oh, Apakah peristiwanya sama kayak gitu? how about this is in India Selatan, Perumal or Hadai Dewi or huh? Or Sri Andal? Sri Andal. This connection with the Venkat Swara or Lakshmi Devi. yeah, yeah, They are Lakshmi. yeah. Beliau itu adalah perwujudan dari Lakshmi Dewi. Yeah. menjelaskan tentang Brindawan, Goloka Brindawan dan Waikunta Loka. Pertanyaannya, apakah Vishnu sama seperti Krishna dan Sri Rama yang membawa dhamma sucinya ke dunia material ini seperti Brindawan dan Ayodhya di dunia material? Seperti apakah tempat itu menjadi Tirupati atau Buyurapa di dunia? Like yesterday, Guru Madhven give explanation about Vaikunta or Vrindavan and Goloka Vrindavan and Narayan and Vaikunta and like Krishna and Vrindavan, like that. So each day also appear in this material world. They also bring their own dham. Like when Krishna appear in this material world, is also appear with Vrindavan, Goloka Vrindavan in the spiritual world, and now was manifested in Bhauma Vrindavan, like that. So many Vishnu temples are there in India. Yeah. Is there like also like expansion of Vaikuntha Loka? So many Vishnu temples are there, so many Krishna temples are there. So where the Krishna temple is there, that is Vrindavan mood. Bhauma Vrindavan mood is there. Where the Vishnu temple is there, the Vaikuntha mood is there. Ya. Jadi dimanapun beliau muncul, beliau selalu disertai dengan tempat rohani beliau. Jadi ataupun menjadikan tempat itu menjadi tempat rohani. Jadi dimanapun ada Krishna temple, itu adalah Vrindavan, mood Vrindavan. Dan dimanapun ada Vishnu temple, itu ada mood Vaikuntha, seperti itu. Ya. Seperti yang terkenal kan di Tirupati, ya, dan Perumal, di sana Perumal, ya, di sana itu kan di Sabta
gunung 7 puncak gunung di sana itu dalam menjadi perwujudan daripada dunia rohani. Vaikuntha Loka seperti di Tiruchirappalli di Trichy, Rangganath Dewa di sana juga, ya sama, merupakan perwujudan dari tempat suci beliau seperti itu. Dan kita lihat juga di tempat-tempat itu cara pemujanya juga berbeda dengan pemujaan kepada ya Radha Krishna dan sebagainya. Seperti dijelaskan tadi dan kemarin oleh Guru Maharaj, moodnya Vaikuntha itu kan kemewahan, moodnya di Goloka lebih kemadurian. Bagaimana dengan seorang penyembah yang sudah mengambil inisiasi dari seorang guru Gaudiya Vaishnava yang memiliki mood madurya, tapi seorang penyembah itu dia mencapai kesempurnaan memuja Radha Krishna dengan mood kemewahan? Apakah beliau juga walaupun beliau menerima diksa dari Gaudiya Vaishnava akhirnya masuk ke Vaikuntha? So he has a question that if devotee already got initiation from Gaudiya Vaishnava Guru and then worship Radha Krishna with the opulent mood like that, is after he attain the perfection, he will go to Vaikuntha Loka or go to Vrindavan? If he worship Radha Krishna with the opulent worship. What is that opulent worship? Apa yang disebut dengan memuja beliau dengan kemewahan? The devotee is thinking he is Krishna, he should get all opulences. Jadi kalau penyembah berpikir bahwa beliau yang dipuja itu adalah Krishna sendiri, maka dia akan mendapatkan segala kemewahan. I will make 58 items. Saya akan membuat 58 jenis persembahan. Because he will eat everything. Karena beliau akan menerima segalanya. This is opulent seva. Ini adalah pelayanan yang mewah. But it is being done out of love. Tapi kalau itu dilakukan dengan dasar cinta kasih. So due to love only, one devotee is making so many items for. Jadi hanya ke atas dasar cinta kasihnya, ingin memuaskan Krishna, dia membuat begitu banyak jenis persembahan. My Krishna should wear very nice costume. Oh, Krishna saya ini harus mengenakan pakaian yang baik, yang indah. That is not opulent mood. We cannot say that due to opulent mood he is serving. He is serving out of love. Ya, jadi ini bukan karena mood suasana hatinya yang mewah dia memulai, tidak, karena dasar cinta kasihnya dia mempersembahkan yang mewah. Tapi kalau seperti yang Prabhu tanya, if he worship Radha Krishna with way and reference, will be different. Hare Krishna Guru Maharaj, menyambung pertanyaan yang tadi, ketika roh mencapai planet Vaikuntha, dia akan mendapat badan seperti Sri Wisnu yang disebut Sarupya. Mohon Guru Maharaj untuk meluruskan, apakah yang membedakan antara roh yang mendapat badan seperti Sri Wisnu dengan Sri Wisnu sendiri? So, if one worship Narayana and go to Vaikuntha, they will got the Sarupya form. Whatever desire is there, what type of desire is there, accordingly he will get. Jadi apa yang menjadi keinginannya, otomatis itu yang diperoleh. So, Sarupya, Samipya, Sasti, Salupya, yeah. Sajujya. What type of desire is there? Jadi apa? Accordingly he will get the mukti. Ya, jadi sesuai dengan keinginan yang ada di dalam hatinya, dia akan mendapatkan itu. Kalau itu jalan itu ditempuh dengan sedemikian rupa dengan keinginan seperti itu. Jadi apa perbedaannya antara penyembah dalam bertangan empat dengan Tuhan yang bertangan? Beda, karena antara Tuhan dengan, bukan berarti karena bentuknya sama kemudian
dia menjadi Narayana, tidak. Ya tetap sama seperti para penyembah yang memuja Krishna tangan dua, dan para penyembah ya seperti kita tangan dua juga. Apakah setelah masuk Brindawan menjadi Tuhan dia? Tidak, tetap sebagai pelayan. Tadi Guru Maharaj menjelaskan ketika tempel Krishna dibangun, dulunya adalah Brindawan. Bagaimana dengan seorang pujari yang mempersembahkan beraneka ragam pakaian kepada Krishna, misalnya di Radharaseswar, Krishna memakai udang, di tempat yang lain memakai pakaian Santa Claus, apakah itu dibenarkan? So he has a question that if we install the Radha Krishna deity, that means Modis will be Brindavan. How like it's become Brindavan like that? Yeah, then that means also the mode of Brindavan. Yeah. How about if like in Radhareshwar, sometimes devotee put the Balinese head to Krishna, and the other, maybe in the Western country during the Christmas they put Santa Claus cloth for deity like that. Is that okay like that, or? They put like this. Yeah. Yes. Yeah. Like in Manipur they put like Gopi Manipur and cloth Manipur cloth like that. But Maharaj showing us, and one set of Manipuri cloth is there also for Radharaseswar like that. Is that okay? We Yeah, because you are also one of us. Boleh, karena beliau namanya adalah penikmat tertinggi, masa Santa hanya Cruz. ya, ada di postingan seperti itu. Mr. Cruz. Ya. Out of love one is doing, it can be possible. Ya, kalau itu dilakukan dengan dasar cinta kasih, tidak masalah, karena beliau menikmati segala sesuatu sesuai dengan keinginan para penyembahnya. Beliau senang dilayani seperti itu. Ada lagi yang lain? You want to make Krishna old man, huh? Want to see as old one. Santa Cruz is old, eh? Yeah. All white beard, white. Yeah. Then Krishna become Santa Rasa. Oke, kalau tidak ada kita akhiri sampai di sini, sehingga mungkin ada penyembah yang mau darsan atau mau. Tidak ada lagi ya? Ya. Okay, thank you very much. Jai Sri Krishna Kata ki Jai. Jai Srila Prabhupada ki, Sri Gauranitai ki, Sri Jagannath Baladev Subhadra ki, Jai Sri Radha Vrindavan Chandra ki, Sri Radha Raseswar Ju ki, Sri Radha Ras Bihari Ju ki, Sri Radha Gopal Ju ki, Sri Premanam Sankirtan Mayatya ki,